Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda selalu semangat dan tentunya luar biasa. Seperti biasa, Sapa Sulsel kembali menyumpai Anda di pagi ini di hari Kamis. Nah, satu hari lagi baru kita weekend ya. Tapi tenang saja, kita akan berbagi inspirasi lagi pada hari ini bersama dengan tamu-tamu saya yang semoga dapat menjadi sumber informasi lagi untuk Anda. Dan kali ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa masih ada lagi karya mahasiswa dari Sulawesi Selatan yang perlu Anda ketahui karena ini merupakan kreativitas yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Ada sebuah alat yang mereka ciptakan, yaitu alat fermentasi kakao karya para mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Langsung saja berkenalan dengan mereka. Di samping saya ada Salahuddin, selamat pagi. Selamat pagi. Dan di sebelah sana ada Sulhaini. Dan di ujung ada Nur Failah. Ya, pagi Kak. Oke, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Oke, nah inilah saudara yang menciptakan sebuah karya alat fermentasi kakao. Kita lihat seperti apa sih sebenarnya alat fermentasi kakao ini. Inilah dia fotonya. Wah, cukup besar juga ya. Wow, jadi inilah saudara yang dinamakan alat fermentasi kakao karya teman-teman dari jurusan apa sih kalian? Beda-beda jurusan. Oke, berarti ini sebuah project berarti ya, karena teman-teman berbeda jurusan. Nah, boleh deh dijelaskan Salahuddin dulu, kenapa sih kakao ini harus difermentasi dan apa yang mendorong teman-teman menciptakan sebuah alat ini? Awalnya kita pergi survei di desa itu dan kita lihat di situ belum ada terjadinya proses fermentasi kakao, makanya kita berpikir inisiatif untuk membuatkan itu box fermentasi kakao. Dan kalau di pasaran itu harga yang kakao fermentasi dan tidak fermentasi itu harganya beda. Ada lebih mahal yang mana yang fermentasi? Oh ya. Gitu. Oke, jadi teman-teman ini jalan-jalan ke satu desa di mana sih? Di desa Lembana, Bulukumba. Dan di sana belum ada yang memiliki alat fermentasi kakao begitu. Masih minim dan teman-teman membuat alat fermentasi kakao ini. Tapi belum terjawab nih pertanyaan saya. Kenapa kakao tersebut harus difermentasi? Apakah untuk membuat kualitasnya bertahan lama atau seperti apa? Kualitas cita rasa kakaonya itu lebih meningkat daripada yang tidak difermentasi. Beda hasil mutu coklatnya yang diciptakan dari box fermentasi ataupun yang tidak difermentasi. Oh begitu. Harganya juga berbeda. Oke, cita rasanya yang akhirnya membuat harganya di pasaran antara yang difermentasi dan tidak berbeda. Lebih tinggi yang difermentasi. Saya ke Sulhaini. Kamu panggilnya siapa sih? Eni, Kak. Eni, oke. Eni, hampir saya panggil Sul. Eni, jadi alat ini terbuat dari apa dan cara kerjanya seperti apa? Alatnya terbuat dari box kayu, disusun beberapa bagian, kemudian cara kerjanya itu dengan menggunakan beberapa peralatan teknologi seperti Arduino, kabel, itu disusun, kemudian ada programnya Kak. Kita konfigurasi dulu programnya, kemudian ini kayak di sini. Sebenarnya di sini ada programnya, tapi karena belum terlalu alatnya, jadi kita butuh pengembangan selanjutnya. Oke, Mak. Jadi alat teman-teman ini masih butuh dikembangkan atau sudah bisa diaplikasikan atau digunakan oleh masyarakat? Kemarin itu kita sudah coba di sana. Kita juga sudah coba di kampus sebelum ke sana. Hasilnya itu berhasil. Cuman karena ini kan PKM, jadi kalau misalnya kita selesai monet, terus proses fermentasinya itu berhasil, semuanya berhasil, kita butuh pengembangan supaya lebih cantik, lebih diperindah lagi, supaya bisa digunakan sama masyarakat. Kemudian masyarakat di sana itu juga meminta agar alatnya itu bisa dibuat di sana, karena ini berat sekali Kak, berat sekali mau dibawa ke sana.
Iya. Oke, jadi totalnya butuh waktu berapa lama lagi untuk alat ini bisa sampai disempurnakan dan akhirnya bisa digunakan oleh masyarakat? Selesai monef, misalnya Monef itu apa sih? monef internal kayak dipresentasikan di depan juri, monitoring evaluasi. Oke. monitoring dan evaluasi. Jadi intinya akan selesai kapan kira-kira? Ini sebenarnya alatnya udah selesai Kak. Yang kita bikin ini prototipenya. Nanti kalau misalkan disuruh sama masyarakat kita buatkan alat yang seperti itu, nanti kita sama-sama buat di tempat di desa Lembana itu alat yang seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ini boleh dibilang apa sih penelitiannya teman-teman atau apa ini? Kenapa teman-teman akhirnya pergi ke desa Lembana di Kabupaten Bulukumba itu dan akhirnya menemukan fakta bahwa di masyarakat tersebut masih membutuhkan banyak sekali alat fermentasi kakao karena di sana masih minim persediaannya. Nur. Ya, baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi begini, kan kebetulan kemarin saya pulang kampung. Kebetulan di kampung halaman saya itu di Bulukumba. Okay. Nah, di sini saya mensurvei sama teman-teman tim. Di sana kami melihat kebanyakan dari masyarakat mitra petani kakao. Goyang-goyang nanti kamu jatuh. Okay. Kebanyakan dari masyarakat mitra di sana itu menggunakan fermentasi secara manual. Dia biasanya menggunakan karung, begini Kak, kakaonya dimasukkan ke karung, kemudian disimpan selama kurang lebih 1 malam, kemudian dijemur. Nah, dengan alat fermentasi seperti ini, di sini membutuhkan banyak waktu, tenaga. Kan biasanya petani di sana bukan hanya melakukan proses fermentasi, fokusnya pada situ, mereka mempunyai kerjaan lain. Nah, di sini kami berinisiatif memberikan sebuah alat melalui box fermentasian kakao teknologi. Di sini kami memberikan berupa alat proses fermentasi secara otomatis sehingga waktu dan proses fermentasi dapat terselesaikan secara efisien. Oke, jadi teman-teman ini tergabung memang untuk membantu masyarakat di sana begitu ya, karena melihat bahwasanya mereka masyarakat petani kakao ini masih kewalahan begitu karena sekali lagi mereka butuh efisiensi dan alat ini sangat bermanfaat ketika akan jadi. Nah, kalau boleh tahu dong berbagi informasi sedikit tentang proses pembuatan atau pengolahan kakao. Ini kakao itu sampai dijual ke masyarakat, itu butuh berapa lama sih prosesnya? Dengan total waktu fermentasinya begitu? Dengan waktu fermentasi? Kalau pokoknya dari dia dipanen atau dipetik lah, dari dia dipetik sampai ke tangan pembeli. Gak usah dalam bentuk coklat kemasan dulu, jangan. Sebelum dia diolah lah, dijual ke masyarakat begitu. Biasanya itu 5 atau 6 hari. 5 atau 6 hari, mulai dari dia dipetik begitu. Tapi itu fermentasinya dengan menggunakan karung. Tapi kan kita buatkan alat box fermentasi ini, makanya waktu 5-6 hari itu bisa menjadi lebih cepat. Misalkan pakai karung itu 5-6 hari, kita buat alatnya yang kami ciptakan alat ini cuman bisa sampai 3 atau 4 hari baru fermentasi kakaonya sudah selesai. Jadi waktunya semakin mengurang. Oke, tapi kalau dari alat yang teman-teman ciptakan, ini kapasitas jumlah kakao yang bisa difermentasi ini berapa yang bisa diproduksi atau diolah untuk proses fermentasi? 10 kilo bisa, atau di atasnya 10 kilo bisa. Oke. Kedepannya masih mau diproduksi yang dengan prototipe yang lebih besar lagi apa bagaimana? Insya Allah kita buat seperti itu. Oke. Tapi umumnya masyarakat di sana itu bisa memproduksi kakao dalam seminggunya itu berapa kilo sih? Kemarin saya lihat-lihat kakaonya yang kita petik itu lumayan banyak, ada sekitaran 15 atau 20 kilo. Makanya kita petani di sana mengatakan disuruh buat alatnya agak lebih besar lagi biar bisa
menampung coklat lebih banyak begitu. Dan lebih efisien lagi ya dalam waktu pengolahannya begitu. Oke, terakhir saya persilakan untuk Eni menyampaikan atau meminta dukungan kepada masyarakat. Mungkin ada yang ingin juga membantu dalam mengeksekusi atau membuat dari alat fermentasi ini. Dan kalau misalnya ada yang sedang menonton kita dan ingin meminta bantuan teman-teman untuk dibikinkan alat fermentasi kakao juga boleh, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya berharap bahwa penelitian ini tidak sampai di sini. Ada peningkatan selanjutnya dan pengembangan. Saya memintakan di Sulawesi Selatan itu mempunyai banyak khususnya petani coklat, apalagi harganya sekarang meningkat. Nah, saya berharap teman-teman bisa mendukung apa yang telah kami buat. Mudah-mudahan ini tidak sampai di sini, ada pengembangan selanjutnya, dan khususnya untuk biayanya, untuk pembuatan alatnya. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu atau apakah khususnya di bagian pendidikan. Oke, untuk mencari teman-teman bisa dihubungi di mana? Kita di sini punya Kontak person, dan kemudian kita belum mempunyai channel YouTube, dan insya Allah mudah-mudahan besok-besok kita bisa membuatnya. Oke, ada sekretariat atau gimana? Untuk Kita mencari teman-teman? berada di PKM Center Universitas Negeri Makassar, khususnya di Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Oke, di PKM Center ya, Pusat Kegiatan Mahasiswa ya, di Universitas Negeri Makassar. Saya ucapkan terima kasih untuk Salahuddin, Eni, dan juga Nur Faila yang telah berbagi inspirasi dengan kita. Sukses terus untuk proyek alat fermentasi kakaonya dan alat-alat penemuan lainnya nanti di masa depan ya. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili rekan yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.